Oke. Oke, selamat sore. Kembali datang di channel kita bersama, Sapa Putih Abu-Abu. Channel yang coba saya rintis sama Bro Aldila. Kita Halo. Satu persatu menyapa teman-teman Putih Abu-Abu kita. Sekarang hari ini, Bro Aldila, kita udah kedatangan sama salah satu teman SMA kita, Putih Abu-Abu kita, Mas Julius Adiwijaya. Selamat sore, Mas Julius. Sore. Selamat sore, Pak Jul. Dulu panggilannya di SMA Pak Jul ya? Iya. Di rumah, Jul? Di rumah WFH ya? Kebetulan seminggu ini WFH di rumah. Ya, jadi Julius ini sekarang tinggalnya di daerah Cikarang ya? Di Bekasi atau Cikarang ya? Kota Bekasi, ya. Kota Bekasi ya. Masih masuk Bekasi kan ya? Masih masuk Bekasi ya. Jadi Bekasi. ini Jul, minggu lalu sih kita coba ngobrol sama Bro Wianto. Ternyata banyak hal yang kita tuh jarang ngobrol, jarang ketemu. Setelah kita ngobrol, ternyata ada inspirasi baru sih khususnya sih buatku sih, sama mungkin buat Aldila juga. Kalau kita ngobrol sama teman-teman kayak gini, yang pertama tujuannya adalah menjalin silaturahmi, tetap biar tersambung. Ternyata kondisi COVID seperti ini membuat rasa kangen kita kepada teman-teman tuh tersalurkan dengan ngobrol virtual seperti ini. Suatu saat nanti bisa ketemu lagi. Terus yang kedua ya ternyata banyak ilmu yang didapatkan dari teman-teman yang sekarang tuh udah merintis karir masing-masing gitu kan. Ternyata banyak insight juga untuk kita untuk mengembangkan ya pengetahuan kita sih sebenarnya gitu. Jul. Jadi minta sharing-sharingnya ya Jul ya. Ya, oke. Ya sebelumnya terima kasih. Ya. Iya. Carinya santai aja nanti pokoknya apa aja nanti yang ini diceritakan aja, nggak usah tambah beban. Pokoknya obrolan seperti biasa kita aja. Oke. Mas Julius. Saya juga nggak nyiapin catatan nih, jadi apa adanya aja nanti ya. Oh iya, jelas. Justru kita nggak nyiapin teks apa ya, Pak Jokowi biasanya nyiapin teks kan. Ya. Saya nyiapin teks. Mungkin pertanyaan pertama Jul, kita akan sekelas 2 tahun ya. Sekamar setahun ya Jul ya. Kita pernah sekamar ya, SMA ya. Kamar ya. Sekamar kita berjuang untuk masuk perguruan tinggi kita waktu itu kan. Belajarnya tuh dulu tuh Julius tuh cara belajarnya adalah ketika kita belajar dia main HP, tapi ketika kita udah tidur dia belajar gitu. Seperti itu dia caranya. Sistemnya seperti itu kalau Julius. Mungkin butuh suasana yang berbeda mungkin. Makanya seperti itu Mas Yosi. Tenangan ya. Atana ya, ini Om Atana ya. Ya, Jul, bicara pengalaman waktu Putih Abu-Abu. Apa sih pengalaman yang paling diingat sampai sekarang? Ya banyak ya. Pertama ini apa namanya pada waktu kita belajar di kelas apa itu namanya ditegur guru gitu kan. Dulu sempat telat waktu kita siap pelajaran IT ya. Kalau ingat ya sih sampai pelajaran matematika, Bro. Kita matematika tapi kita ikut IT jadinya ke kelas sebelah ya. Dan itu gara-gara gue itu telatnya. Nah, momen kocak seperti ini yang mungkin nggak bisa terlupakan ya. Kemudian kita malam-malam di kosan nyari makan sambal belut itu, kemudian di pos. Nah itu kan momen-momen yang indah dan nggak bisa kita lupakan ya sampai sekarang pun. Kita itu makan apa? Ada 2.000 ya? Kenapa? Nasi sambal belut seporsi 2.000. Iya. Itu apa? Kantin depan kosanmu dulu apa? Itu kan ada kantin tuh. Mbok siapa kantin namanya? Mbok apa? Itu murah banget itu. Iya. Murah banget tuh Pak. Gila. Ya itulah itu langganan kita sih itu. Iya. Kalau enggak angkringan di depan Selamat, kalau enggak di siapa itu yang depan SMK 3 itu lupa namanya. Oh, itu angkringan terenak itu. Iya. Sampai sekarang sih kalau aku pulang kadang masih mampir di sana. Kemudian ikut les neutron kan terakhir kelas 3 itu belajar bareng gitu. Main bareng, main bola ikut Amazon Cup ya. Ya kita kelas kita nggak jago-jago cuman kan seru. Iya. Iya, gara-gara masih Mas Yosi gagal penalti kita kalah ya. Ampun. Masih ingat.
Nah itu sih ya sama Dila. Jadi momen indah itu mungkin yang kita di dunia kerja ini sulit ya kita dapat ya gitu. Oh iya. Mungkin dulu PR terberat kita di ujian hidup kita ya PR matematika kali ya. Kalau sekarang di kerjaan ya bisa ada KPI, ada. Sekarang PR-nya nyari susu untuk anak ya, Jul? Betul. Susu anak sama bedak untuk istri. Oh iya. Itu sih, Jas. Iya, ya, terima kasih. Oke, siap. Dulu Pak Jo pas zaman SMA itu ada apa? Ada guru ataupun orang yang mungkin di ini nggak? Apa? Yang guru yang paling diidolakan atau pelajaran yang diidolakan itu ada nggak seperti itu? Atau teman yang diidolakan juga nggak apa-apa, monggo di-share. Yang jelas bukan dirimu sih. Ya sebenarnya boleh dibilang kalau guru tempat kita baik-baik semua ya maksudnya ya. Cuman kalau ditanya siapa yang didolakan, saya lebih condong ke Pak Giri sih. Kenapa Pak Giri? Karena beliau selain mengajarkan pendidikan bahasa Jawa, juga di dalam Jawa itu kan ada budi pekertinya juga gitu kan, tata krama. Nah, itu jadi bisa belajar di luar sekolah juga tentang cara kehidupan kali ya, cara hidup, tata krama gitu, budi pekerti. Itu sih. Sama beliau gue pernah dilempar ini penghapus gara-gara tidur di kelas. Masa ya? Serius nih, serius. Iya. Kalau aku sering disindir terus aku. Karena nggak bisa bahasa Jawa. Saya ingat kita sampai setelah lulus pun kita sering ke sana ya, Yos ya. Sering ke sana sih. Jadi sekian tahun yang lalu lah. Iya. Itu emang benar sih kata Julius, terlepas dari inti pelajaran yang disampaikan, tapi budi pekerti yang beliau ajarkan itu sampai sekarang kerasa sih gitu ya. Betul. Apalagi tentang bahasa Jawa, budaya Jawa, itu kan memang apa ya? Sebenarnya jadi ini kita kan, karena kita juga sama-sama kebetulan orang-orang Jawa semua ya. Iya. Kita harus bangga menjadi orang Klaten. Sama ini sih satu hal kalau sama Julius tuh yang paling terkenang adalah kita kan waktu nyari perguruan tinggi bareng-bareng tuh. Iya. Kita tes ke Semarang bareng-bareng berempat. Delalanya bertiga keterima, Julius waktu itu masih belum. Tapi satu-satunya dari berempat yang keterima UGM cuma Mas Bro Julius ini, Bro. Luar biasa nih. Universitas mahasiswa UGM kan. Satu kampus yang sebenarnya anak-anak. Dulu bayangan gue kuliahnya di UGM, tapi ternyata aku kuliahnya di sampingnya UGM. Nggak apa-apa. Semua udah ada jalannya ya teman-teman ya. Iya. Jadi, keren Pak Jo. Ya. Only one. Dulu kan saya juga sempat ikut STAN ya, kita kayak ikut semua ya STAN ya kan, nggak lulus gitu kan ya. Mungkin ini jalan terbaik kita ya sampai kita di karir sekarang gitu kan. Sudah ada yang merencanakan yang di atas. Waktu ikut STAN tuh aku sempat ini loh, sempat kursus juga 2 minggu di Jogja. Oh iya, ikut tes ya. Tetap nggak lolos juga. Tes ya. Aduh. Berarti kan STAN favorit ya. Mungkin sampai sekarang sih. Sampai sekarang masih ya. Tapi nggak tahu juga sih. Udah lah. Oke. Iya. Jul, berarti kan lulus kuliah 2012 ya? Iya. Udah terus, berarti habis lulus kuliah langsung merantau ya waktu itu ya? Langsung Jakarta? Iya, langsung ke Jakarta kemarin. Langsung Jakarta, terus kayak sempat di Sunter beberapa tahun. Kita sempat masih sering ngumpul waktu itu ya. Terus akhirnya sekarang di daerah Bekasi. Nah, sekarang tinggal di Bekasi, udah kerja. Pengalaman berharga apa Jul selama SMA, mungkin selama kuliah juga yang akhirnya menjadikan apa namanya ya? Kita tuh menghadapi hari ini tuh bersyukur gitu dibandingkan dengan melihat kondisi kita waktu itu. Gitu. Ya. Pertama di sekolah dulu ya di SMA. Ya boleh dibilang kan SMA kita termasuk unggulan dibanding yang lain ya. Nah, unggulan itu berarti dalam hal ini kan teman-temannya juga
positif, kemudian guru-guru juga positif. Nah dari situ kan kita bisa saling mengembangkan diri ya. Itu kemudian kita bisa berkompetisi dalam hal positif dengan teman-teman kita gitu ya. Nah ini yang menjadi bekal kita di karir saat ini gitu. Mungkin dulu kalau kita nggak sekolah di SMA 1 gitu sama di kampus kita, mungkin kita juga belum tentu ada di posisi sekarang gitu ya. Jadi saya lebih melihatnya positif sih, jadi ada kompetisi dengan teman-teman dalam hal positif ya. Jadi ekosistem ya, ekosistem mendukung gitu. Kemudian kita di kampus juga jadi ada organisasi yang dulu mungkin kita malu-malu ngomong di depan umum ya. Kita belum pernah ikut kepanitiaan, tapi ketika di kampus kita bisa ada kesempatan untuk speak up di depan umum, kemudian ikut kepanitiaan, organisasi gitu ya. Nah, itu sedikit banyak menjadikan bekal kita di dunia usaha ya. Jadi ya saya juga agak menyesal dulu nggak terlalu banyak ikut organisasi, cuman HMTI doang. Nah kalau boleh saran nanti untuk adik-adik kita yang mungkin lagi sekolah, kuliah itu mungkin diperbanyak gitu organisasi, pengalaman-pengalaman di luar kegiatan pembelajaran yang standar ya. Kalau istilahnya kan hard skill penting, tapi soft skill juga penting gitu. Betul. Itu sih, jadi saya kan udah merasakan, kita semua udah merasakan di dunia kerja, jadi mungkin merasa perlu kali waktu kita kuliah itu dipertajam lagi yang saya sebutkan tadi, ikut lomba, kemudian ikut kepanitiaan, organisasi gitu ya. Itu ya, sih mungkin jadi sharing. Oke, benar banget Mas Julius, benar ya. Berarti memang ketika mungkin nanti kalau misalnya ada adik-adik kita yang nonton mungkin bisa jadi buat panutan juga, maksudnya ketika dalam ketika kuliah ataupun masih sekolah itu nggak ada salahnya untuk ikut organisasi, yang penting tetap selalu bisa memanajemen waktunya kan nanti untuk tugas-tugasnya maupun di organisasi tersebut kan, karena nanti itu juga jadi bekal juga kan buat diri mereka sendiri ketika mereka ada di dunia kerja. Mungkin seperti itu ya, Mas Julius ya? Ya, setuju sekali, Mas Dila. Jadi belajar untuk memanage waktu ya tadi setuju ya. Jadi memanage waktu bukan prioritas gitu kan. Setuju. Oke. Ya. Ya. Nah, ini denger nih. Kemarin juga katanya nih. Selain sibuk di pekerjaan kan sepertinya nih Mas Julius kan juga sedang merintis usaha ya ini ya. Ada usahanya ya nih. Kalau nggak salah usaha kopi ya Mas. Nah, yang saya mau tanya kan apa yang mendasari Mas Julius ini akhirnya memilih usaha kopi? Terus apa sih pertimbangannya seperti itu? Monggo di-share. Ya, gini, ya nggak dipungkirin ya, kalau kita mungkin uang bukan sumber kebahagiaan gitu ya, cuman kalau kita nggak punya uang kita nggak bahagia gitu. Istilahnya sederhananya seperti itu ya. Jadi ya balik ini kan demi keluarga ya, demi membahagiakan anak istri gitu. Jadi mungkin selain dari kerjaan, jadi juga pengen mencari sumber penghasilan yang lain gitu. Dengan tujuan tadi akhir ya ini semua untuk keluarga gitu ya, untuk membahagiakan anak, bahkan istri gitu. Nah, sebenarnya saya dari kuliah itu sudah mulai cari penghasilan tambahan sampingan lah istilahnya ya. Dulu kuliah sempat ikut lomba gambar di 99 Design itu. Dan ya meskipun nggak sering menang, cuman juga kadang menang ada hasil gitu. Jadi bisa jadi tabungan gitu. Nah, itu jadi bekal di saat ini. Jadi ternyata kalau kita punya penghasilan tambahan itu jadi lebih tenang gitu. Jadi kalau misalnya satu sumber tertutup, kita masih ada cadangan yang lain. Gitu. Nah, ditambah kondisi sekarang kan lagi pandemi gitu. Betul. Nah, pandemi, jadi ya kalau sebisa mungkin saran saya pribadi, kalau kita mau aman secara finansial ya harus ada sumber yang lain. Nanti nggak cuma dari usaha langsung ya, mungkin teman-teman bisa investasi kayak di saham, kemudian emas, apapun caranya, yang penting balik lagi tujuannya untuk keluarga kita ya. Nah, berangkat dari situ, kemarin di awal Februari itu saya mulai buka warung kopi yang tadi
Mas Dila bilang, soalnya ini bukan dalam ini ya, tanda kutip ini masih skala kecil, warung kopi istilahnya, bukan coffee shop ya. Ya di tempatnya juga nggak terlalu di kota gitu kan. Nah tapi dari sini bisa belajar nih, kalau kata orang usaha itu paling susah ketika mau mulai gitu. Jadi kalau mulai ya kita sebenarnya sudah menang atas diri kita sendiri gitu. Tinggal kita manage supaya bisnis tetap jalan gitu, usaha ini tetap jalan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk usaha, jangan ragu, jangan terlalu banyak berpikir. Kalau udah ada ide, udah ada dukungan dari keluarga, segera dieksekusi. Mantap. Itu sih teman-teman. Mungkin ini Jo, challenge-nya itu manage waktunya ya. Kan mungkin jam 8 sampai jam 5-nya udah jelas di kantor gitu kan. Sementara gimana nyisihin waktu untuk tetap bisa usaha tetap jalan, tapi main job kita juga tetap nggak terganggu gitu. Apa artinya berarti kan istirahatnya akan berkurang kan? Betul ya, betul. Jadi kita dikasih waktu 24 jam ya sampai yang di atas dalam satu hari. Terserah kita mau gunakan untuk apa ya. Apakah kita mau kerja 8 jam kemudian 16 jamnya tidur, atau kita 8 jam kerja, 8 jam tidur, dan 8 jam bisa kita pakai untuk yang lain. Nah itu terserah kita masing-masing ya. Nah cuman kalau kita mau usaha itu waktu itu akan selalu ada gitu, tergantung kita manage-nya ya. Yang penting kita bisa menentukan tadi skala prioritas yang tadi di awal sempat kita diskusikan. Ya kita bagi kerja tetap profesional gitu ya, tanggung jawab tetap kita kerjakan, tapi sisihkan waktu untuk usaha gitu. Kalau kemarin awal-awal emang karena belum biasa agak berat, jadi ketika pulang kantor sekitar jam 6, biasanya kan langsung pulang ke rumah jam setengah 7 sampai ya. Tapi karena ini ngurus usaha, jadi mungkin sampai rumah jam setengah 10, jam 10 gitu. Nah, artinya kan ada waktu yang dikorbankan ya, apalagi betul. Ada anak yang lagi lucu-lucunya gitu. Itu gimana memilih opsi itu? Ya, kita balik lagi ke tujuan awal tadi. Tujuan awal untuk usaha sebenarnya kembali untuk keluarga juga ya, untuk anak sama untuk istri. Nah, nggak apa-apa kita berkorban sementara, tapi tujuan akhirnya nanti kita punya kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Gitu. Mantap. Ketika usaha sudah jalan, kita bisa delegasi ke tim ya yang sudah kita percaya, mungkin karyawan. Nah, nanti tinggal kita monitor gitu. Kalau untuk saat ini pun juga sedikit banyak sudah saya lepas, meskipun sekarang masih kecil ya. Jadi saya cuma ngontrol mungkin sehari sekali setiap sore, nggak kayak awal-awal dulu gitu sih. Tetap sih di awal tetap ada waktu yang akan tersita untuk itu ya sama Dila. Oke, seperti itu. Mantap. Saya gitu sebenarnya ya? udah jadi kepikiran untuk judulnya ini udah tahu nih kayaknya. Selain manajemen waktu, manajemen manusianya juga, SDM-nya juga dari berarti ya, Mas Juli tadi ya. Ya, betul. Tapi tadi belum terjawab tadi pertanyaan saya yang pertama tadi. Kenapa harus kopi? Usaha kan bisa yang lain. Kenapa kan? Kayak gitu. Kenapa sih harus kopi kayak gitu, Mas Juli? Ya. Menarik nih. Sebenarnya lihat ini ya peluang ya. Di luar saya suka ngopi, saya lihat peluang di industri kopi yang warung kopi itu lagi booming gitu. Dan saya lihat di area yang saya buka kemarin itu belum ada warung kopi yang konsep yang ini yang saya buat ini gitu. Jadi saya melihat peluang sih pertama, peluang ya. Kemudian kedua juga di luar itu saya suka juga kopi. Jadi kalau usaha dasarnya kita suka, ya kita enjoy menjalaninya gitu ya. Dan sedikit banyak tahu rasa kopi gitu. Itu sih. Gitu, seperti itu. Peluang saya dan tertarik tadi. Ya. Saya tertarik tadi apa yang dikatakan tuh ada yang beda berarti ada yang beda, sesuatu yang beda di tempatnya Mas Juli dengan kopi-kopi yang lain gitu. Secara kita kan udah tahu banyak sekali banyak coffee shop sana yang mereka punya punya ciri khas rasa maupun nama-nama yang menjual lah. Nah ini yang untuk yang di coffee shopnya Mas Julius ini apa sih yang bikin kita tuh tertarik untuk mencoba coffee shopnya Mas Julius?
yang beda dari coffee shop yang lain itu seperti apa? Oke, mungkin kalau coffee shop itu cenderungnya ini ya mahal gitu ya. Kalau konotasi kita mau ke kafe nih, oh berarti kita harus mengeluarkan duit lebih banyak gitu. Nah jadi di konsep kopi saya ini saya ingin menghapus citra itu sih. Jadi kita jual kopi premium tapi dengan harga miring gitu. Yes, reasonable price ya. Nah di situ kan juga di lingkungan area warung kopi saya itu juga bukan kelas menengah ke atas gitu. Jadi saya harapkan anak-anak muda SMA, SMP atau yang baru kerja gitu juga terjangkau secara harga gitu ya. Nah ditambah di situ saya pasang wifi. Sebenarnya ini konsep lama ya, wifi itu bisa plus bisa minus tergantung sudut pandang kita ya. Mungkin kalau kita ngomong minus mungkin ada nih orang yang cuma beli kopi satu ini nongkrongnya 2 jam 3 jam. Cuman saya ini nggak masalah, ini mungkin untuk menarik customer di awal ya. Dan itu juga berhasil karena anak-anak di sini juga main game online gitu. Jadi sambil main game online, sambil ngopi, minum es teh gitu, makan kentang gitu. Dari rumah berapa jauh sih, Jo? Nanti lah kalau udah agak sekitar 2 kilo. Aman, kita main-main ke sana lagi. Boleh. Ya. Nama coffee shop-nya apa nih? Dari tadi belum disebutin namanya, alamatnya di mana, nanti biar ada di link di bawah video ini. Iklan boleh nih berarti ya? Boleh lah, boleh. Gak apa-apa. Betul. Ya, namanya ini saya juga ngikutin tren yang lagi berkembang ini kan namanya cinta-cintaan, kenang-kenangan gitu ya. Jiwa-jiwaan itu. Nah, kopi saya namanya kopi segenap hati nih. Dila sama Yosi. Dia harus genap ya, Dila ya? Betul. Boleh kopinya gitu. Iya, ya. Jadi berpasang-pasangan gitu. Diraciknya dengan segenap biar rasanya juga rasa ikhlas dan rasa dari hati gitu. Iya, plong gitu ya, ikhlas, yes. Plong terus. Luar biasa. Mantap nih. Banyak hal ya. Sebenarnya kalau kita ngobrol tuh bisa panjang banget sih. Cuma kita memang ngeracik konten kita untuk bisa dinikmatinya enak. Kita mungkin nggak terlalu lama dulu, tapi kontennya berisi gitu. Mungkin sebelum pertanyaan terakhir dariku, Aldila ada lagi? Aku masih ada satu pertanyaan. Cukup sih tadi udah, sepertinya memang udah di Mas Juli sudah sempat nyebutin tips triknya juga mungkin, atau mungkin mau diulang lagi tips triknya, misal gimana sih kalau kita mau membangun usaha, apalagi di saat masa pandemi seperti ini. Tadi sebenarnya sudah disampaikan kalau ya, kalau masa pandemi ya ini tantangan terbaru ya, jadi kita lebih kreatif gitu kan. Dulu mungkin kita mengandalkan cuma jualan offline, sekarang harus aktif di sosial media, di online, itu Gojek, Grab. Itu tips triknya. Nah cuman yang keywordnya adalah ketika mau mulai bisnis ya kunci utama ada dimulai gitu. Kadang ya, kita memulai sih. Itu yang jujur sampai sekarang masih bingung gue mau usaha apa gitu, karena mulainya nggak tahu mau dari mana, masih banyak belajar nih, gitu. Kalau kita mikir nggak ada waktu itu nggak akan mulai sih. Iya. Gitu. Tapi kalau kita mikir tertunda. Kita ada jalan sih. Siap. Itu pengalaman ya kemarin ya yang pada waktu bikin warung kopi. Mantap. Oke, last question, Jul. Aku tuh tertarik banget tadi statement Julius ketika selalu mengangkat ini tuh untuk siapa sih? Untuk keluarga kan. Nah, pertanyaannya adalah seberapa penting nih Julius memandang sebuah keluarga? Itu yang satu, keluarga kecil Julius sekarang. Yang kedua, seberapa penting Julius memandang peran orang tua sehingga Julius berada sampai titik sekarang. Itu last question-nya. Ya. Terima kasih ya, sebenarnya pertanyaan menarik sekali nih. Kalau ada lagu kan kasih ibu sepanjang jalan ya. Nah itu kita sudah, iya, sepanjang masa sepanjang jalan ya. Nah apa tuh namanya? Ya ini saya berhasil dari sini juga nggak mungkin terlepas dari usaha dan doa dari orang tua kita ya masing-masing ya. Nah itu jadi balik lagi ya kita sebagai anak meskipun kita sudah berkeluarga sendiri, cuman jangan lupakan orang tua kita gitu ya.
saya sendiri juga saya punya target sering pulang kampung gitu, menjenguk gitu kan. Itu yang belum kesampaian sampai sekarang gara-gara COVID. Betul. Yang dulu waktu belum COVID pun kita paling setahun 2 kali, saya pribadi ya, setahun 2 kali paling Natal sama Lebaran. Nah itu kan kasihan gitu kan. Ya kita sisihkan rezeki atau gaji kita, kemudian kita sisihkan waktu untuk pulang kampung, menjenguk gitu. Meskipun kita cuma menjenguk gitu ya, nggak bawa apa-apa, itu udah seneng sih bagi orang tua gitu kan. Merinding aku dengernya. Iya, itu saya sendiri juga belum bisa melakukan itu. Jadi ya sedang belajar itu ya. Nah kemudian untuk motivasi ke keluarga inti itu anak sama istri kita gitu kan. Ya apa-apa, balik lagi ya, kalau kita ada apa-apa semua ya pasti yang akan mendampingi kita itu pasti orang keluarga kita kan ya, anak istri kita gitu. Jadi balik lagi semua yang kita kerjakan, apalagi kita sebagai kepala keluarga itu ya ujungnya untuk keluarga juga gitu. Kita kan punya rencana pasti masing-masing ya, anak bisa sekolah sampai jenjang ini, sekolahnya di sini gitu ya. Ada finansial gitu. Nah dalam rangka mendukung itu yang tadi ya saya akhirnya memulai usaha gitu, Mas Dila sama Mas Yosi. Ya, menarik sekali, Julius, luar biasa nih. Asli sebenarnya kalau kita tuh sering ngobrol gitu mungkin bisa saling ngasih ini ya, ngasih insight, ngasih inspirasi sebenarnya. Bermanfaat. Jadi betul. semoga obrolan kita bermanfaat, minimal buat kita gitu kan, minimal buat kita bertiga. Tapi siapa tahu ketika kita share ini ke media sosial bisa bermanfaat juga buat yang lain. Iya. Amin. Siap, oke. Nih, Julius mau closing statement gitu. Ini biar mau formal gitu. Baik, closing dulu. Ya intinya makasih Yosi sama Dila sudah invite saya di channel YouTube-nya ya. Ya semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa bermanfaat khususnya bagi kita bertiga sama nanti bagi pemirsa yang mungkin mendengarkan, melihat video kita ya. Intinya tetap stay positif gitu dalam kondisi susah ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga dan untuk bangsa negara kita, mari kita lakukan gitu. Kita mungkin boleh nggak setuju sama pemerintah gitu ya, cuman lebih baik kita turun tangan, kita take action gitu ya. Kita buka usaha, kita mungkin berdoa gitu ya. Itu sih pesan terakhir. Terima kasih. Oke, thank you Julius. Adila. Thank you. Terima kasih. Thank you. Julius atas waktunya. Selamat beristirahat kembali, berkumpul keluarga. Sukses untuk kedai kopinya. Oke, see you teman-teman. Sampai ketemu kita Kopi Darat. Oke, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.